Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Taufik Pradana dari kelas 11 MIPA akan menjelaskan terkait beberapa fungsi turunan. Yang pertama ada tentukan persamaan nilai singgung dan persamaan garis normal dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3 dengan absis 1. Mula-mula kita akan menentukan nilai turunan dari Y-nya dulu. Kita turunkan Y aksen sama dengan 2X. Jika diturunkan, 2-nya akan pindah ke depan dan pangkatnya akan dikurangi sekali. Setelah mendapatkan turunannya, kita akan mencari nilai gradiennya, di mana rumusnya adalah M sama dengan nilai turunan dari Y absis itu sama dengan X, yaitu 1. Maka di sini kita dapatkan nilai X-nya untuk bisa mencari gradien tersebut. Maka di sini gradien sama dengan aksennya 2, X-nya dimasukkan 1. Maka hasilnya 2. Setelah mendapatkan gradiennya, kita lanjut mencari persamaan garis singgung, di mana rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y-nya tetap dikurangi, Y1-nya kita belum ketahui. Y1 itu kita cari dari persamaan awal dengan memasukkan nilai absisnya, di mana Y sama dengan X kuadrat dikurang 3 dengan nilai X-nya itu adalah absisnya. Maka kita ketahui bahwa Y sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 3. Maka Y sama dengan 1 pangkat 2 adalah 1 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 2. Maka kita ketahui Y ini sama dengan Y1, absisnya adalah X1. Y1 itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya nilai gradiennya adalah 2, X-nya tetap dikurangi X1 sama dengan 1. Setelah angka-angka sudah dimasukkan, kita bisa menghitung. Ditambah 2, 2-nya dikali masuk, 2 kali X 2X, 2 kali min 1 min 2. Setelah itu kita pindahkan nilai 2 menjadi Y sama dengan 2X dikurang 2 dikurang 2. Maka Y sama dengan 2X min 4. Atau kita bisa menuliskannya seperti ini. Y-nya dipindahkan jadi 0, 2X dikurang Y dikurang 4. Atau kita balik lagi, biasanya dalam penulisannya itu seperti ini, 2X dikurang Y dikurang 4 sama dengan 0. Ini hasil yang diputar, tidak memutar balikan. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis normal, di mana mula-mula kita mencari gradiennya dulu. Gradien garis normal itu kita bisa lanjutkan dari sini, di mana rumusnya itu gradien normal itu sama dengan negatif 1 per gradien singgung. Maka diketahui gradien singgungnya adalah 2, maka kita ketahui bahwa gradien garis normalnya itu adalah negatif setengah. Setelah mengetahui gradiennya, kita lanjutkan dengan rumus yang sama seperti yang sebelumnya, dengan memasukkan nilai gradien yang berbeda. Maka kita bisa lanjutkan dari sini dengan mengganti nilai gradiennya. Y ditambah 2 sama dengan gradiennya kita pakai negatif setengah, X-nya tetap dikurang 1. Kita tinggal hitung keseluruhannya.
Nah, setelah itu untuk menghilangkan perduanya, kita dikali dengan 2, di mana hasilnya adalah 2Y ditambah 4. Karena ini dikali 2, maka masing-masing 2-nya itu hilang, maka ini hasilnya min X ditambah 1. Dalam persamaan, nilai X itu tidak boleh negatif, maka kita pindahkan semuanya ke bagian kiri. Maka susunannya adalah X ditambah 2Y ditambah 4 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka kita dapat hasil persamaannya, di mana X ditambah 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Untuk yang pertama, kita sudah mendapatkan persamaan garis singgungnya adalah 2X negatif Y negatif 4, dan persamaan garis normalnya adalah X ditambah 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Setelah nomor 1 selesai, kita lanjutkan ke nomor 2, di mana nomor 2 kita disebutkan dalam soal untuk mencari nilai naik dan turun pada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 27x ditambah 26. Pertanyaannya, fungsi akan naik dan turun pada interval ke berapa? Maka dari itu, mula-mula kita akan mencari turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangin 9x pangkat 2 dikurang 27x ditambah 26. Jika kita turunkan, maka akan menjadi karena hasilnya terlalu besar, maka kita bisa sederhanakan dengan semua nilai ketiga angka ini bisa dibagi dengan 9. Maka hasilnya akan menjadi X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3. Setelah kita mendapatkan hasil persamaannya, kita faktorkan dengan cara memecahnya menjadi 2, dimana berapa dikali berapa hasilnya negatif 3, dan berapa ditambah berapa dengan angka yang sama untuk menghasilkan negatif 2. Maka kita dapat adalah negatif 3 ditambah 1, dimana X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Saat sudah menemukan nilai kedua X-nya, kita menentukan garisnya, apakah dia naik atau turun. Dengan cara kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, untuk menentukan intervalnya, kita perlu menguji coba dengan cara memasukkan salah satu nilainya ke dalam persamaan ini. Saya akan mengambil nilai di antara negatif 1 ke 3, yaitu 0. Dimana jika kita masukkan nilai 0 ke dalam X ini, maka akan menghasilkan negatif. Saya akan buktikan, yaitu kita masukkan nilai 0, X ini sama dengan 0 dikurang 3 sama dengan 0 ditambah 1, 0 dikurang 3 negatif 3 ditambah 1, dan hasilnya adalah negatif 3. Maka jika nilai
di antara negatif 1 hingga 3 adalah negatif, maka di kedua sisinya akan menjadi positif. Jadi dapat dibuktikan bahwa fungsi akan naik pada interval X kurang dari negatif 1 dan X lebih dari 3, sedangkan fungsi akan turun pada interval X lebih dari negatif 1 namun X kurang dari 3. Setelah kedua soal selesai, maka kita akan berlanjut ke soal ketiga, yaitu diketahui bahwa fungsi f(x) yang ditentukan oleh f(x) sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 18x pangkat 2 ditambah 24x dikurangi 9. Maka nilai stasioner dan jenis dari fungsi f(x) adalah mula-mula seperti pada saat yang nomor 2, kita akan menentukan nilai turunan. Setelah itu kita akan faktorkan, baru kita akan bisa menentukan nilai stasionernya dan jenisnya pula. Mula-mula kita turunkan dulu. Akan menuliskan di sini agar lebih mudah. Maka kita akan menentukan nilai dari stasionernya, di mana untuk X sama dengan 1 kita masukkan kembali ke persamaan yang paling awal di soal ini. Kita juga lakukan sama pada X sama dengan 2, yaitu setelah kita sudah menghitung semua hasilnya, maka kita bisa melihat nilai stasionernya. Nah, setelah selesai menentukan nilai stasionernya, kita lanjut ke soal terakhir, di mana kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pada interval negatif 3,5. Metode yang digunakan itu cukup sama dengan nomor 3, tapi kita ketambahannya pada nilai interval tambahan, yaitu nilai A, B, atau ada negatif 3,5. Maka cara pengerjaan awal-awal itu sama seperti ini. Kita bisa membuat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, X sama dengan negatif 1, lalu A sama dengan negatif 3,
dan B sama dengan 5. Sini A, di sini B. Setelah kita mendapatkan nilai X, A, dan B, langkah terakhirnya adalah menentukan nilai-nilainya dengan cara memasukkan kebersamaan yang ada di awal soal. Seperti ini. Oke, yang ditanya itu adalah nilai maksimum dan minimum seperti yang nomor sebelumnya. Maka di sini kita kelihatan kalau misalnya nilai minimum yang paling kecil itu adalah -1 dan maksimum yang paling besar banget itu adalah 215. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.